Yang terhormat kepada walinya kita yang bersama, yaitu Imam Besar Masjid yang mulia yang terhormat, kepada panitia dan remaja masjid yang mulia yang terhormat, kepada seluruh kaum muslimin hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketentuan Bapak-Ibu bertindak selaku khatib, sebagaimana khatib-khatib yang sebelumnya yang kau ikut, sebelum membaca rukun khutbah kita diiring dengan padu kata nasihat agama mu'idah hasanah. Tubuh muslimin rahimakumullah, kita adalah manusia yang diserang berbagai macam penyakit. Dan yang manusia yang hanapri dengan penyakit, manusia yang tip pulau tip masa tapi hanatopri dengan penyakit. Terkadang penyakit yang kita alami penyakit luar, kemudian saya dalami penyakit dalam. Lumrahnya manusia yang dikuat hanyalah penyakit luar saja. Penyakit luar contoh sakit mata ubat, sakit kunyung ubat, rematik ubat rematik, ginjal ubat ginjal, batu barang ubat batu barang, stroke niat udah ubat. Berbagai penyakit yang diserang di luar badan dayoi serang, rata prosok, rata tempat, rata tapi, rata dokter yang minta ubah penyakit. Sakit mata, ubat mata, rematik, ubat rematik, sakit mulai, ubat mulai, ginjal, ubat ginjal. Apakah tidak boleh? Boleh. Senang dalil. Yang binasa manusia, mereka mengobati penyakit luar, tapi lupa mengobati penyakit dalam. Kata Imam Al-Ghazali, hidup macam penyakit dalam hati dan yang tidak ubat. Barangkali manusia tidak lupa mereka mengobati badannya, tubuhnya. Hana dua, termasuk hati malamnya ronyo. Sakit mata, dan ubat mata baru bukan tidak boleh, bukan haji tujuh. Tapi yang jadi permasalahan ini waktu dan ubat penyakit yang naik dalam hati. Ketika ada yang diserang oleh penyakit dalam yang berbahaya, penyakit hati. Maksiat yang siblokun Imam Al-Ghazali yang diserang manusia menghantamkan mereka sehingga mudun untuk dapat surga. Bahkan akibat mereka diserang oleh penyakit dalam, penyakit hati, maksiat. Dan kuat hanya tubuh, tapi danyong ladung hanada permun hanada open menganggap itu hal yang biasa. Menganggapnya penyakit mudah-mudahan mental. Tapi ketika adanya gunung darah mamai, gunung batu barang, sakit tubuh, bahkan duduk juta pen dan tempuabe supaya tubuh mangat sehat, itu tidak ada larangan. Tapi tidak ada larangan pula mereka mengobati penyakit dalam itu. Penyakit dalamnya hana tabib yang namanya doktor, hana bahu tungkupat, tung raja-raja, hana itu. Tapi penyakitnya hana bahu ustaz, pak tunggu, pak para ulama, pak ulum alim, ya sebenarnya. Yang minta urai, bukan kita perbaiki penyakit yang nama aceh dan yang dihalang sama orang singa untuk dalam surga.
kita lupa mengobatinya. Ini bahaya luar biasa. Maka menegaskan Imam Al-Ghazali yang pertama, syahrul ta'am, mereka suka makan. Khatib suka pula kepada makanan, pendengar suka pula kepada makanan. Tapi yang membuat manusia dengan makanan terlena dengan makanan berlebihan, ini bahaya. Semuanya oleh wa kullu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan, minum, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Urung lebih-lebih Allah hendak galak. Tu pajuku melewati kau tidak boleh. Minta harta, ulah jalau, kana ansep-sep, gangga urung hana syukur. Menyamanan kuapa pujirda, ulai lukat. Ketika tanya ingin lebih, nyuhino dekuru. Nyuhino bahaya begitu ya. Maka salah satu sifat syaitan tamak, hancep-cep. Maka orang kenang penyakit dalam, penyakit hati yang mereka sedang bermaksiat kepada Allah. Yang dimaksud itu kubedaya macam kubutannya hana datu, hana datu. Yang mana kuapa cerita orangnya mengajak tanya bantu jangan lupa mengobati penyakit dalam. Ya. Malam nakut, purau nakut, Pak Dayak nakut, Pak pesantren sebelah nakut. Ya, ubat penyakit dalam. Baik tamak, ubat, bina. Dua, tanya penyakit, segala penyakit badan puluhan juta dan ubat-ubat. Tanda doktor saja. Tapi ketika giliran untuk dapat penyakit dalam, ada apa-apa itu. But, ada kepeng, hai, semalam pun 50 ribu mana? Malah mengajak ibu semua but, hai, turun kantor, kena mandang butnya, juga mama. Hana itu. Tapi kenapa manusia malas luar biasa dalam menuntut ilmu mengobati penyakit dalam. Sedang jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, mereka suka berbicara kuat kegahaban. Lepugah yang penyakit ada yang luar biasa. Kebiasaan dari wajib yang kadang ini dah yang kalah-lahi kerja pegah hana-hana. Umumnya bisanya wajib duit mudi warung kopi, lep saban. Duit semayang warung kopi, ide du idanya Prof Chandra. Putra dapat. Rupanya saya seorang yang bodoh, urang bangai diam lebih indah. Ketika manusianya lebak kegahaban terjerumuslah dia kepada kesalahan. Menyela salah, le dosa kata Rasul, le dosa yang aula la neraka, wa faqad kegahaban ada iman. Roh hukum bukan masalah hukum, masalah semayang, masalah puasa, galak tanya pak kedai kopi, bahkan hendak mungkin ikut tungku, ikut ulama, ikut abu, yang hinan tak hukum, kayak tak pak kedai kopi, hantu. Dan duduk sampai maaf cakap tuan pegah hayang hana-hana ilmu yang kurang di bawah tanya cara pegah apa, kan berdasarkan Al-Quran, kan berdasarkan hadis, kan berdasarkan badan kita. Menyamanan kuapa ijau le urung yang bangai bawah tanya ilmu akan pegah yang salah ijau lagi. Le urung yang bangai cukup galak reganya ijau hukum pak kedai kopi. Bak pengajian, bak duku-dukuhan dan jemjak agai. Kan hanya tu bak kedai kopi, tapi ketika kita nyoba kedai kopi, jangan berbicara berlebihan.
Punya timbul dosa ina buat pegahapala inan jitu dosa. Urang le dosa Allah dalam neraka. Putra apa ada pegahan. Yang masjid pulang, yang dari pun masjid sampai gede murid. Yang akan kamu maunya, jamun kau pulang dengan masjid wakam. Hana payah pegahan hanya nunggu. Orang manusia yang paling bangga yang membanggakan leluhurnya. Hanya tahu bahwa long yang akan nek long awai, yang ada punek long jamunnya dekat kuat lewaka. Jamun aku nek long cukup cuma punya masjid. Mantum dah gedung masjid naruh goknya dengan anak buat-buat dalam masjid. Ketika berbicara tentang yang tidaknya, jangankan masjid anak tawai-tawai ke gedung masjid anak buat. Maka iman dalam bahwa apa dan itu sombong, cinta kabur dan sebagainya, maka yang lebih indah. Berbicara orang yang alim, berbicara ulama hiasan, diam para ulama binasa. Bicara ulama hiasan, diamnya binasa. Bicara orang alim binasa, diamnya hiasan. Balik dua. Ulama tu yang mengandung orang tapu binasa tidak nyawa tunggu. Ketika mereka berbicara, angkat bicara ulama hal yang kon buat yang ada yang salah bina. Dan yang dihiasan ibu penyelamat dengan kata-kata para ulama. Ketika orang bodoh angkat bicara juga apa awaknya tunggu. Yang binasa manusia yang lain tanpa didasari dengan ilmu agama. Tapi ketika mereka diam, jadi ketika awak bangai agama, awak salah juga apa? Dudung maksud di Aceh merajalela. Pokok angkat bicara awak-awak yang bangai agama mak jaga tujuan pulang. Bahkan di Nangro Aceh Darussalam dikenal kuat dengan Islam yang bermegah. Islam cukup mantap yang itu bermegah Syafi'i. Okey, memang dahulu itu. Dajah harus dibanding daerah-daerah kau punya pun luar biasa Aceh. Tapi belum pegah lembat dah lebih juga pegah bakau madai baru Aceh. Dia ada maksiat pula merajalela duduk. Kenapa awak yang bodoh ilmu agama mereka tidak menyadarinya? Berbicara mereka ini burung pangkat, ini burung yang hidup sulam penawar, ini bila berbicara udeh sabok-sabok ya udeh wapi. Jukudi di pamai ilmu agama yang dikutip yang kemaksiatan. Buhapa pencerita kunyo burung lagi wah tanya apa. Hadirin kaum muslimin puji Tuhan yang dimuliakan Allah. Yang kedua, penyakit hati suka berbicara tapi tanpa ilmu agama. Firman Tuhan kata, menyana ilmu suka berbicara, ajak orang lain ke tempat kebaikan, purna wawanya. Ketika mereka salah dalam salatnya, purna. Jina orang semayang dan puasa. Buka macam kajian betul golong idam dalam golong ni golong ketika dan golong tak des pak budaya golong tak buka kalau tunggu jadi simak juga pada hadam kabar dia aja akan boleh tunggu aja dengan hukum Allah nyawanya ke depan ke betul tunggu aja dengan la sujud Allah nyawanya ke betul apa akidah tiga ketika hana tak des pak budaya hana tak buka ai waktu Fatihah dan daten, Iktidal dan daten, sujud dan daten, hukum dan daten, dapet baca, belum bang tubin dari musalla, bang tubin dari masjid. Apakah harta malam kita diterima oleh Allah, ibadahnya ditunggu oleh Allah? Oh, tunggu urusan tungguan hanya mana urusan itu hak Allah. Man kalau banyak lagi kita ibadah. Ini pula bahaya ni. Maka tuan juga. Bila hana ilmu agama, diam. Takut-takut binasa pun wak akibat kita juga. Kita tak ubahnya lagi dalam jalur luar
ilaut yang luas, ilaut yang jauh tu deh. Ketika urung rame-rame, tanya tukang kurit pun nak alhamdulillah nak mandi betul. Ya, ketika angkat berbicara orang yang nyanyi. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, sabab tim berduaan bukan. Yang kedua, penyakit yang merajalela dalam tubuh manusia yang payah tak dihindari yaitu dengki. Cukup payah sudah penyakit. Ketika orang melahirkan di budak langsung lagi menitip dalam hati. Ketika kau sudah langsung susah. Hai merela dengki dalam dada merajalela. Nyopung sangat bahaya yang menghantamkan manusia. Hantam juga turun dalam dada ada penyakit dengki. Dengki dalam dada hantam juga mantung kuilum sampai semayang limang bawan daya napre luhum mogrek insyabah dan semua majelis taklim sabina Tuhana tahajud mupuluh rakaat zikirullah bersedekah luar biasa tapi dengki dalam dada pun hanya tapi dengki wahab kita ia memakan amalan kita bagaikan api memakan kayu yang beri lagi api baju kayu itu dari bawah nyanpan baju makanan hana datang kolom tablo bahrian masjid untuk datubit binan dari amalan kolom dawuh hadirin kaum muslimin muslimin Tuhan yang berbahagia dan yang Nabi sahabat wahai sahabat nun nada tuli kata terhubung yang ahli syurga hana ya Rasulullah kamu hana menturi yang dah ya Rasulullah kudunyok pak kamu kata sahabat yang dalam masjid tiba-tiba lewat sirah Tuhan tu di silap yang benda yang beliau oleh Nabi yang lewat di luar masjid yang di silap yang ternyata di surga rupanya lehai kubur mereka tanya sampai oleh Nabi dah ahli surga kudunyok oleh Nabi iman kudung satu udah sirah sahabat karena penasaran hidup dia berpok ngurungnya hai tunggu dah masalahnya elok karungan rumah yang bilang Nabi lupa barang mudah malam oh udah ada lampunya Nabi mana mubi jangan buka pagi mana buku logina penting rupanya agak cari tahu tentang Tuhan yang amalan apakah yang dia keluarkan penasaran. Wa malam ketika terus sembahyang tuwiri batu-batu pandang sembahyang tahajud sembahyang subuh sembahyang sunat kita yang melihat nyaw amalan kata sampai udoy yang lain hana berarti sebenarnya lunjak rumah drawan raja bukan karena masalah mobil dan tapi nungnakin amalan drone wadah dilakukan karena lega Rasulullah dunia drone sebagai ahli surga apa amalanmu dijawab oleh Tuhannya hanya nahawatin tatwi tata mong surga Allah na tatdaw amalan hana sabok buat lahir daripada ibadah sabok dahala fitnah dengki dalam dada mustahil bagi mereka yang penyakit dengki dalam dada dan surga Allah hana maka Tuhan pegang bawahnya si Tuhan bantu dan yang manusia yang diserang oleh berbagai penyakit penyakit luar penyakit dalam yang salah ayo minum maka mati salah hati salah roh salah ketika tanya hana tak kuat penyakit dalam itu kesalahan besar dan ada salahnya bila tak kuat penyakit luar yang salah hana kuat penyakit dalam itu yang kita bahaya dan heboh Tuhan bukan pokoknya yang berdamai tanya tamak dalam kehidupan intinya ada rukun golobek belahui karena damai belahui karena lampak golobek kan itu loh amalan istilahkan juga yang kedua jangan suka berbicara lidah memang tidak ada tulangnya tapi duduk dan urut mati urut pakai urut cebre urut wak tidak tanpa tulang
yang belai jauhkan penyakit dengki yang membuat manusia tidak ada surga baginya. Amin ya rabbal alamin. Mohon kumandang daripada Tuhan. Singkat apa? Singkat cerita. Masalah Tuhan itu telah tidak Tuhan buka apa? Kadang ke dan kaca, kadang bahasa yang lumadu, hana korakap dan hana apa? Ulah kemah beri hasil ujar, ujar boleh mengajukan kepada raduna. Kadang putra penyampaian lukuang yang namanya leweng, lemaklumi lukuan hanyalah manusia biasa yang makin haus daripada bidang ilmu agama. Marilah kita yang dalam rukun khutbah, musima